Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami rindu untuk mengundang hadirat Allah lebih masuk lagi menjamah setiap pribadi kami. Amin. Mari sama-sama kita ucapan syukur bagi Tuhan. Amin. Katakan kudus. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Mulia bagimu Tuhan. Bapak Ibu cuma ikan katakan kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Sekali lagi, ku sembah
pujikan lagu ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu selalu, Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Kudus, ubahkan setiap hati kami Bapa. Jelikanku, jelikanku, jamalah
Bapa, kami menyembah-Mu, glory bagimu, Kau menjamah kami, haleluya. 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 Engkau yang layak disembah Tuhan. Engkau yang kudus Tuhan. Engkau yang bertata di atas pujian kami ya Tuhan. Kami datang pada pagi hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu terjadi atas kami. Jamah hati kami Tuhan, ubahkan hati kami. Jalikan mata hati kami Tuhan, untuk kami bertobat dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Layakkan kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini Kau izinkan kami untuk beribadah. Biarlah Kau siapkan hati kami Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami undang para malaikat-Mu hadir bersama-sama kami, untuk memuji menyembah Engkau Allah yang hidup ya Tuhan. Kau percepat langkah teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Kau sertai, tibakan sampai di tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Kami juga urapi Tuhan tempat ini Tuhan, yang akan kami pakai memuji memuliakan nama-Mu. Biar Kau urapi semua pemain musik, WA Singer, Engkau juga mengurapi Tuhan. Khususnya hamba-Mu yang akan menyeberangkan firman-Mu. Bila firman-Mu ini menguatkan kami, firman-Mu ini menegur kami, firman-Mu ini memberkati kami Tuhan, sehingga kami semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama-Mu. Kami tabiskan di dalam nama Yesus. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Roh-roh asing, roh-roh yang tidak mau memuji, roh-roh yang ngomel, roh-roh yang berbicara sendiri, semua dipatahkan, disingkirkan di dalam nama Yesus. Keluar dari ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus anak-Mu yang tunggal, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yes, puji nama Tuhan. Shalom sekali lagi. Shalom. Kurang keras shalom. Shalom. Mari Bapak Ibu, saya izinkan untuk memberi tos kanan kirimu. Roh tercurah dari surga datang pagi ini untuk mencurahi kita. Amin. Amin. Mari kita pujikan lagu ini. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, amin. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Mari kita pujikan sekali lagi, amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Mari siap-siap kita tercurah, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita, amin. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, katakan gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku siapa? Bahwa Yesus Tuhan, amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu,
Curahkanlah rohmu atas kami. Mari sama-sama kita berikan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengias siapa yang keras bahwa Yesus Tuhan. Mari katakan, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Amin. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Kita yakin ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Mari sama-sama kita pujikan. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya, sekali lagi katakan, ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Di timur, di barat, utara dan selatan, ada gerakan roh Allah di sini. Mari sama-sama katakan, Hosana, amin. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita pujikan sekali lagi. Ada gerakan roh Allah tempat ini. Ada gerakan roh Allah di sini. Mari katakan, di sini. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Oh, di timur, di barat, utara dan selatan, ada gerakan roh Allah di sini. Sama-sama kita katakan, Hosana, amin. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus, yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, yang datang dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Saya silakan untuk duduk kembali. Oh, sebelum duduk kembali, saya persilakan lagi berjabat tangan. Baru ada yang datang, katakan, hadirat Allah ada tengah-tengah kami. Amin. Mari tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lebih lagi kita undang Roh Kudus untuk hadir tengah-tengah kami. Amin.
Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Katakan kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sama-sama kita buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Saya undang hambanya untuk maju ke depan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Saya undang untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita ulang pujian ini sekali lagi, pelan-pelan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari kita rasakan, Roh Kudus, kita undang kuasa Roh Kudusnya mengasihi untuk memenuhi setiap hati kita yang rindu diperbaharui, yang rindu diubahkan. manis, Kaulah penghiburku, Haleluya. penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Glory, haleluya, haleluya. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
kuasa alamat. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Haleluya, glory, haleluya. Roh Kudus, haleluya, haleluya, glory. Haleluya, glory, haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, haleluya, glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Haleluya, glory, haleluya. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau izinkan kami boleh memasuki ibadah pada pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami memperingati hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun ke atas kami Tuhan. Roh yang dijanjikan Tuhan yang akan turun menaungi kami semua Tuhan. Inilah kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami hadir Tuhan bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, segala beban hati pikiran kami. Kiranya Tuhan layakkan kami Tuhan. Pujian sudah kami dengar, tiba saatnya kami mau mendengar sebagian daripada sabda kebenaran firman. Dan kami percaya dan kami undang kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah api Roh Kudus itu membakar hati kami Tuhan. Sehingga kami rindu sungguh-sungguh diperbarui hidup kami Tuhan. Kami menerima baptisan yang daripada Engkau, yaitu baptisan Roh Kudus Tuhan pada pagi hari. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah Roh Kudus. Gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang senada juga Tuhan, Engkau berkarya di sana di mana seperti Engkau telah berkarya di tempat kami Tuhan. Kerjakanlah sesuai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang berdosa Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Berikan kami roh pengertian yang daripada Engkau. Roh hikmat bijaksana. Tuntunan dan pertolongan yang daripada Roh Kudus-Mu. Kami undang. Haleluya, hadir di dalam hati kami. Yang berotoritas Tuhan dalam hati kami. Berotoritas di tempat ini. Di ruangan ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkaryalah lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Demikian juga anak sekolah minggu Kau berkati Tuhan. Guru sekolah minggu juga Tuhan Kau berkati. Tamu yang menginap di sini mungkin mereka terganggu dengan pujian kami. Kiranya Tuhan Kau lawati mereka Tuhan. Karena kami memuji Allah yang hidup Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang daripada Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Nah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengar sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Salam, selamat pagi buat kita semua. Tuhan kita baik, amin. Dia Allah yang senantiasa baik. Dia Allah yang senantiasa menolong hidup kita. Dia yang senantiasa memelihara dan bahkan tanpa kita sadari udara yang kita hirup ini adalah semua anugerah Tuhan. Ya, karena ada beberapa dari kita kadang-kadang untuk bernapas susah. Tapi oleh kasih murahan kita, Tuhan izinkan kita ada bersama-sama di tempat ini. Hari ini adalah hari sungguh yang dirayakan oleh gereja-gereja Pantekosta. Ya, gereja-gereja Pantekosta, gereja-gereja karismatik, yaitu pencurahan Roh Kudus. Di mana hari ini kita memperingati hari yang ke-50.
Ya, kalau kita ingat dulu masa-masa dulu bagaimana kok namanya hari Pentakosta. Itu adalah hari yang ke-50, hari yang ke-50 di mana setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dia berpesan kepada murid-muridnya, dia berpesan juga buat kita semua untuk menantikan janji Bapa. Janji Bapa itu adalah janji penggenapan daripada Roh Kudus. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta, di mana janji Tuhan akan dicurahkan buat murid-murid 2000 tahun yang lalu. Demikian juga akan dicurahkan buat kita saat-saat ini. Jadi janji itu masih berlaku, karena kalau Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Jadi yang hadir pagi ini semua dari kita, semua kita sudah dibaptis. Saya tahu ada beberapa anak-anak masih belum dibaptis, ada mereka yang belum dibaptis. Jadi baptisan yang kita kenal di dalam gereja Pentakosta itu adalah baptisan selam, baptisan air. Udah setelah kita dibaptis air, kita juga akan menerima baptisan Roh Kudus. Ya, waktu kita dibaptis, Roh Kudus sudah ada sama kita. Tetapi ada firman Tuhan berkata, saatnya kita akan dibaptis oleh Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu firman Tuhan di dalam Kisah Rasul dinyatakan. Jadi hari ini kita sama-sama memperingati hari Pentakosta. Jadi di mana hari Pentakosta kita akan sama-sama baca di dalam Kisah Para Rasul. Saya minta tolong Pak Adi baca dulu Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Jadi peristiwa Pentakosta yaitu peristiwa 50 hari setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, yang kita peringati hari ini agar murid-murid berkumpul di loteng Yerusalem. Saat ini kita agar berkumpul bersama-sama beribadah, menantikan janji Bapa. Mari kita sama-sama perhatikan cerita Pentakosta. Itu dimulai di dalam Kisah Para Rasul, ditulis ayat yang pertama sampai keempat. Kisah Para Rasul, ya, pasal yang kedua, ayat 1 sampai keempat. Pentakosta. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, Ya, yaitu tiba hari Pentakosta, yaitu hari ini. Jadi 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, yaitu hari ini, ya. semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, Ya, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, seperti tiupan angin keras, yang terus memenuhi seluruh rumah memenuhi seluruh ruangan, seluruh rumah. di mana mereka duduk. Ya, terus Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, lidah-lidah seperti nyala api, yang bertebaran, ya, dan hinggap pada mereka masing-masing. dan hinggap kepada mereka masing-masing. Jadi murid-murid berkumpul sama orang-orang ya kurang lebih sekitar 120 orang pada saat itu. Terus ayat keempat, Maka penuhlah mereka dengan Roh maka Kudus. penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Terus Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Makasih Pak Abdi. Itu peristiwa Pentakosta. Jadi murid-murid yang untuk pertama kalinya menerima baptisan Roh Kudus. Seperti janji Bapa waktu dia naik ke surga, engkau akan berkumpul menantikan janji Bapa. Dan kegenapannya sampai saat ini. Kita gereja-gereja karismatik, gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia tidak tabu untuk berbahasa roh. Ya. Jadi hati kita dibakar, kadang-kadang lidah-lidah api, kadang-kadang kita dengar suara tiupan angin, dan tahu-taunya kita tidak bisa mengartikan, tahu-tahu kita berbahasa-bahasa yang lain. Jadi bahasa lidah atau glosalali. Dan itu bahasa-bahasa
yang tidak pernah kita ucapkan, tidak pernah kita dengar. Tapi itulah kegenapan daripada janji. Dan bahasa Roh Kudus, yang bahasa roh itu adalah salah satu tanda dari sekian banyak karunia roh. Karunia roh itu banyak. Kalau dia orang sudah dibaptis, salah satu tanda kalau dia sudah dibaptis dalam Roh Kudus adalah bisa berbahasa roh. Itu tanda yang kelihatan, tapi ada tanda yang lain, ada banyak tanda. Kalau orang sudah dibaptis, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan menerima baptisan Roh Kudus, ada buah-buah roh. Jadi ada perubahan, bukan cuma berbahasa lidah, karena banyak orang yang bisa berbahasa lidah, entah itu mereka belajar, entah mereka memang benar-benar dari Roh Kudus, tapi kalau benar-benar dari Roh Kudus dia mau bekerja sama, ada perubahan. Ada buah-buah roh yang dihasilkan dia. Yang dalam Galatia itu ada bermacam-macam buah roh. Jadi pada pagi hari ini tema kita di bulan Juni adalah temanya hikmat dan hidup bijaksana. Hikmat bijaksana itu kita cuma dapat daripada apa? Masih ingat minggu yang lalu sempat saya singgung, sumber hikmat dan bijaksana siapa? Tuhan, pengetahuan dan pengajaran. Minggu lalu saya sempat singgung sebagai anak-anak Tuhan yang hidup berhikmat dan bijaksana, dia senantiasa mau belajar dan diajar. Dalam artian setiap hari dia progresif, setiap hari dia harus bertumbuh. Mau belajar dan diajar. Dari setiap hari dia menunjukkan ada perubahan-perubahan. Demikian juga pada pagi hari ini, roh hikmat dan bijaksana itu kita dapat dari Roh Kudus. Dari Tuhan sendiri lewat kuasa Roh Kudusnya bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita baca, Pak Abdi baca dalam 1 Korintus 12 ayat 8. LCD mungkin bisa ditampilkan. 1 Korintus 12 ayat 8. 1 Korintus 12 ayat yang ke-8. Ya. Sebab kepada seorang, yang seorang, ini karunia roh ya setelah pencurahan Roh Kudus. Sebab kepada yang seorang, ya, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Memberikan karunia untuk berkata-kata dengan apa? Dengan hikmat. Itu adalah salah satu karunia daripada Roh Kudus. Kalau dia betul-betul dipenuhi Roh Kudus, kata-katanya penuh hikmat. Terus? Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Pengetahuan sumbernya semuanya adalah dari firman Tuhan. Kita belajar dengan pengetahuan, dengan perkembangan zaman. Itu juga sumber hikmat. Jadi itu adalah tuntunan daripada Roh Kudus. Jadi pagi hari ini hikmat bijaksana itu asalnya dari firman Tuhan. Asalnya dari kebenaran firman Tuhan. Di mana hari Pentakosta ini hari turunnya Roh Kudus, kita harus berharap agar Roh Kudus turun melimpahi kita. Karena sumber hikmat itu adalah Tuhan. Dalam Amsal 2 ayat 6 berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi kalau engkau rindu hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan, carilah Tuhan terlebih dahulu. Jadi karunia roh hikmat dan pengetahuan itu sumbernya daripada Tuhan. Klik. Jadi konteks firman yang karunia roh diberikan berbeda-beda. Sumbernya adalah firman Tuhan. Kita sudah baca tadi di awal bagaimana kisah Pentakosta itu. Jadi kita tahu dan masing-masing kita kebanyakan sudah dibaptis oleh baptisan air, tapi pada pagi hari ini mari kita berharap mohon kasih karunia anugerah Tuhan agar kita dibaptis oleh kuasa Roh Kudus. Karena lewat Roh Kudus kita mendapatkan hikmat, mendapatkan pengetahuan, sehingga roh hikmat itu berfaedah dalam hidup kita. Karena sumber hikmat adalah Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Jadi orang yang berhikmat padanya ada roh Tuhan. Amin. Orang yang hidup berhikmat dan bijaksana, tutur katanya
mendatangkan damai sukacita. Karena sumber hikmat itu adalah Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Amin. Karena itu adalah rohnya Tuhan, roh kebenaran, dia tidak mau kompromi berbuat dosa. Kapan Roh Kudus itu tidak ada dalam kehidupan seseorang? Kalau dia tetap saja melakukan dosa. Karena Roh Kudus tidak mau berbuat jahat. Diajak berbohong, gak suka. Berkhianat, apalagi. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Minta tolong Pak Abdi baca Yohanes 16 ayat 13 ya. Yohanes 16 ayat 13. Jadi kalau masih belum percaya bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, dia tidak mau hidup di orang-orang yang masih berbuat dosa. Saya tahu saya masih berdosa, tetapi satu hal yang perlu saya lakukan, dia harus bekerja sama setiap hari saya dengan roh. Saya mengakui kalau saya berbuat dosa, saya minta ampun kalau saya mungkin menyinggung perasaan orang. Roh Kudus itu tertib, itu roh kebenaran. Kalau dia mengingatkan kita, kita harus dengar-dengaran. Kamu jangan berbohong. Ya kita harus lakukan. Siapa orang itu? Ya kita harus lakukan. Itu roh-roh kudus, itu adalah roh-roh yang kebenaran. Mari kita baca Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh itu yang datang, yaitu roh kebenaran. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu. Ia akan menuntun memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ke dalam seluruh kebenaran. Makanya kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita, kita undang, kita dibaptis air selam atau kita sudah dibaptis Roh Kudus, maka kebenaran itu ada di dalam hati kita. Dia yang akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran. Dia tidak kompromi dengan dosa. Terus? Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya, terus? Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, ya, itulah yang akan dikatakannya. Ya, terus? Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan bahkan hal-hal yang akan datang pun dia akan kasih tahu kita. Jadi Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Ia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Makanya kalau ada roh Tuhan di dalam hatimu, dia tidak mau berkompromi dalam melakukan kejahatan. Jadi kalau seandainya ada orang-orang yang bilang sudah bisa berbahasa lidah, tetapi hidupnya tidak berubah, kita harus patut pertanyakan, apakah benar itu dari Roh Kudus atau roh yang sebaliknya. Ya, yang bilang Roh Kudus sudah dipanggil Tuhan. Ingat suatu hamba Tuhan, apa itu Roh Kudus? Itu Roh Kudus. Pas 2 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Makanya kita anak-anak Tuhan jangan sembarangan mengatakan, apalagi mengata-ngatai Tuhan. Hukumnya kalau nggak sakit ya mati, kutuk. Ya, itu tokoh kontroversial terkenal. Walaupun toh waktu dia dipanggil mungkin di tempat yang suci, kudus menurut dia, tapi itu jangan main-main dengan firman Tuhan. Roh Kudus, roh yang hidup. Itu adalah api yang membakar, yang sanggup membedakan antara kejahatan dan kebenaran, kebaikan. Makanya kalau orang yang hidupnya masih ulang-ulang sama dosa-dosa itu, kita harus pertanyakan, benarkah dia ada Roh Kudus dalam hidupnya atau tidak?
Ada satu kejadian, ini kejadian di Jawa Barat, saya nggak tahu tempatnya. Ada anak Tuhan, murtad. Dia meninggalkan Tuhan. Dia kecewa sama orang Kristen, kecewa sama hamba Tuhan, kecewa sama pendetanya. Terus dia berdoa-doa, mungkin sekian lama dia berdoa, Tuhan tidak jawab. Apa yang dia lakukan? Mohon maaf, nggak tahu di TikTok atau di YouTube dia ambil Alkitab itu. Mohon maaf ya, Alkitabnya itu dikentutin. Di videoin. Ganteng orangnya, sehat masih muda. Apa ini? Dia caci maki. Sama dengan yang baru-baru dipanggil Tuhan, yang bilang Roh Kudus adalah Roh Kudus. Apa yang terjadi? Setelah dia mengupload video di YouTube-nya itu atau di TikTok itu, tidak sampai sebulan, dia sakit. Jadi 3 hari waktu dia ngupload video, dia langsung tidur terbaring, tidak bisa bergerak, lemes badannya semua. Dibawa ke dokter, dibilang kanker, tapi kankernya nggak diketemuin, sampai akhirnya dipanggil Tuhan. Itu nggak beredar di umum. Kalau Bapak Ibu ikut Open Door, ikut CNBC, kelihatan. Jadi jangan sebagai anak Tuhan, kalau engkau sudah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan karena darahnya yang mahal, jangan macam-macam sama kebenaran firman Tuhan. Jangan macam-macam sama hamba Tuhan. Karena Allah itu hidup. Jadi Roh Kudus itu betul-betul roh yang berkuasa, yang sanggup menolong kita. Jadi hari ini kita memperingati Pentakosta, kita akan memohon kasih karunia anugerah Tuhan. Karena saya sadar hidup saya berdosa, banyak hal yang harus saya perbaiki. Jadi saya mohon bimbingan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, agar setiap hari hidup kita diperbaharui. Hidup saya dan Bapak Ibu diperbaharui dari hari ke hari. Tidak melakukan dosa-dosa yang sama saja. Kita sudah dibaptis dengan roh, tapi Yohanes waktu itu membaptis dengan air, tetapi Tuhan Yesus yaitu Roh Kudus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, yaitu dengan api dan air. Jadi mari kita perhatikan pentingnya baptisan Roh Kudus. Pentingnya kita menuntut hikmat, yaitu hikmat yang daripada Roh Kudus dalam hidup kita. Siapa yang baca Amsal? Karena sumber hikmat, pengetahuan, dan pengajaran itu Amsal. Saya walaupun sampai bosan, saya tetap baca Amsal. Karena ulangan pun mengingatkan kita, hai kamu orang-orang tua, ajarlah anakmu setiap hari. Sumber pengetahuan dan pengajaran itu Amsal. Berulang-ulang saat kamu di rumah, saat kamu di luar, saat dimanapun. Jika engkau ingin engkau berhasil, jika engkau ingin anak-anakmu berhasil. Amsal sumber-sumbernya. Mari kita balik, jadi hikmat itu kita dapat daripada Roh Kudus. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Sumber pengetahuan kita itu ada di Alkitab. Mari kita perhatikan, Abdi, kita sama-sama belajar di mana sumber hikmat itu yang dikatakan oleh Roh Kudus itu. Kita baca di dalam Amsal 2. Jadi faedah dari menuntut hikmat. Jadi hikmat bijaksana itu sumbernya karena dari Tuhan. Tapi kita harus bekerja sama. Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Dia minta kita kerja sama, kita seturut. Jadi kalau umpamanya kita turut dengar-dengaran Roh Kudus,
maka hidup kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Jadi mari kita baca di dalam Amsal 2, ya, faedah dari menuntut hidup hikmat dan bijaksana. Jadi faedah daripada menuntut hikmat berdasarkan kitab Amsal 2, ayat yang pertama mulai. Amsal 2, pasal 2, Ya. 1 sampai. Baca sampai pasal 6 aja Pak Andrat, gini Mas Abdi, ya. Ya. Faedah daripada menuntut hikmat. Faedah daripada menuntut hikmat. Jadi kita ngomong tentang hikmat itu sumbernya daripada Roh Kudus. Hikmat bijaksana sumbernya dari pengetahuan kita belajar setiap hari dari Roh Kudus. Belajar Alkitab setiap hari. Mari perhatikan faedah daripada menuntut hikmat. Yang pertama, Hai anakku, ya, jikalau engkau menerima perkataanku jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, dan menyimpan perintahku di dalammu, hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, ya, telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. ya, langsung, Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, ayat 4, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak jika engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, ya, mengejarnya seperti harta terpendam, ayat, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. maka engkau akan memperoleh apa? Pengertian tentang takut akan Tuhan. Hidup berhikmat bijaksana itu adalah memperoleh pengertian hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Terus? Dan mendapat pengenalan akan Allah. Dan mengenal akan Allah. Ayat 6 yang terakhir. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Sekali lagi, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan. Dari mulutnya datang pengetahuan. Dan kepandaian. Makasih Pak Abdi. Jadi faedah menuntut hikmat yang pertama adalah memperoleh pengertian hidup benar. Untuk memperoleh pengertian hidup benar, wah apa yang saya lakukan ini udah benar atau enggak? Pengetahuannya, sumbernya itu adalah firman Tuhan. Memperoleh pengertian hidup benar dan takut akan Tuhan. Jadi karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Makanya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan bisa berbahasa roh tetapi belum ada perubahan di dalam hidupnya, ada sesuatu yang masih belum benar. Roh Kudus itu senantiasa ada. Dan dia adalah roh penolong. Jadi dia akan menolong kita kalau kita membuka hati. Jadi ada kerjasama. Dia tidak bisa mengubah orang kalau dia tidak mau diubahkan. Dan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Jadi kalau dia bilang hidup melayani Tuhan, sudah rajin ke gereja tetapi hidupnya dalam dosa. Dalam mengajak orang-orang untuk berbuat jahat. Mengatakan orang lain selalu tidak benar. Ya kita harus hati-hati. Karena Roh Kudus juga memberikan roh penimbang. Jadi kita bisa, roh penimbang itu bisa membedakan, oh ini benar orangnya apa enggak? Apa maksud motivasinya orang ini? Itu sumbernya dari roh Tuhan. Mungkin saat itu tidak kelihatan, tapi waktu yang akan, oh nyatanya orang ini enggak benar hidupnya. Enggak iso dikandani nih orang. Ya. Bendino ngerasani wong ae. Itu enggak benar itu. Itu bukan Roh Kudus yang hidup dalam hidupnya. Ya kalau kita ada Roh Kudus, setiap hari kita harus lihat, oh itu baik orangnya, dari hari ke hari dia ada perubahan. Kita berdoa biarlah usahanya baik, rumah tangganya diberkatin Tuhan.
Kalau tiap hari baru ketemu langsung, tahu enggak kemarin? Masa dia ikut ngantre boneka Labubu? Ya, siapa ikut ngantre boneka Labubu? Repo ketawa dia udah lihat Instagramnya. Ya? Ada yang punya boneka Labubu? Boleh, apa-apa punya boneka Labubu asal enggak jadi berhala. Tapi akan jadi berhala kalau ikut ngantre Labubu sampai, kapan itu 2 hari apa 3 hari yang lalu? Pak Abdi tahu dengar? Tahu boneka Labubu? Puji Tuhan ini. Ya katrok nih ya. Ya ketawa anaknya ya Pak ya. Boneka kekinian tuh Pak. Boneka setan. Ya, boneka setan tapi diburu banyaknya. Kayak beli ice cream yang viral gitu. Aneh sekali ya. Dan itu betul-betul terjadi sampai saya terus terang baca komen-komennya orang-orang yang di luar Bali itu. Masa Bali baru boneka Labubu? Enggak, katanya ada duit 500, enggak tahu benar ya Repo atau Esther. Kalau beli boneka Labubu itu dikasih katanya dia. Tapi benar apa enggak? Mungkin itu dipiralkan. Karena itu kita hidup zaman-zaman era sekarang, namanya era digital sekarang post-truth. Jadi orang lebih mementingkan opini daripada kenyataan. Orang lebih mementingkan katanya di pedang nyatanya. Itu post-truth. Inilah salah satunya boneka Labubu. Udah benar-benar ijazahnya benar, tapi dia tetap bilang palsu. Pas sekarang mau dipidana, nangis. Ya ada videonya nangis dia itu, ibu-ibu itu. Karena Indonesia ada demokrasi, wajar menyampaikan pendapat. Geblek enggak itu? Ya, itu. Jadi gunanya hikmat adalah untuk faedah daripada hikmat dan bijaksana adalah untuk memperoleh pengertian hidup yang benar dan takut akan Tuhan. Ada roh penimbang, oh ini benar apa enggak? Kita tidak ikut-ikutan melakukan kejahatan. Roh Kudus ada dalam hati kita, dia akan senantiasa memberikan tenang, damai. Kalau itu benar firman Tuhan, itu ada Roh Kudus dalam hatinya. Setiap perkataannya itu ada damai, ada sejahtera. Tapi zaman-zaman sekarang ada banyak juga gereja yang mengajarkan cuma berkat-berkat. Dia tidak mengajarkan pikul salib. Bahwa menjadi orang Kristen itu berat. Tidak gampang. Kita harus pikul salib. Sudah benar aja, udah nyata benar. Tapi disolimi. Itu adalah pakaian kita sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi seorang pelayan. Oh sampai cat kukunya aja dilihat. Ya cat kukunya, tidak rohani sekali itu cat kukunya. Ya mohon maaf, saya di sini tidak mau menyinggung seseorang, tapi itulah kenyataan. Zaman-zaman post-truth ini. Zaman-zaman orang lebih mementingkan emosi, opini orang daripada kenyataan. Karena Tuhan tahu hati. Kalau kebenaran tidak perlu bela. Karena firman Tuhan itu menyatakan yang benar. Jadi pertama adalah memperoleh pengertian hidup benar daripada Tuhan. Sekarang Amsal 2 ayat 7, Pak Abdi, tetap masih di Amsal. Apa kata Tuhan? Amsal 2 ayat yang ke-7. Iya. Ia menyediakan, saya ulangi, ia menyediakan pertolongan bagi ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Bagi orang yang jujur. Kalau ada Roh Kudus dalam hidupnya, dia berarti orangnya jujur. Dia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, terus menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela waktunya. Jadi faedah yang kedua menuntut hikmat yang daripada Roh Kudus, yaitu memperoleh pertolongan dan perlindungan bagi orang yang jujur. Kalau kita kelakuannya jujur, maka Tuhanlah pembela kita. Kita tidak akan takut mau ketemu siapa, kita santai. Kita tidak usah risih, tidak usah khawatir. Karena Tuhan akan senantiasa menolong dan melindungi orang-orang yang
jujur. Jadi kalau jujur itu luar dalam terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupin. Itu faedah menuntut hikmat yang kedua. Yang ketiga, ayat ke-9, Pak Abdi baca. Ayat yang ke-9. Ya. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran. Keadilan. Dan kejujuran. Bahkan setiap jalan yang baik. Bahkan setiap jalan yang baik. Faedah yang ketiga yaitu memperoleh pengetahuan, pengertian tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Yaitu kalau bahasa kerennya ada roh penimbang. Jadi sebelum melakukan sesuatu, sebelum berkata-kata, sebelum memutuskan sesuatu, kita punya hikmat bijaksana. Oh, ini benar, boleh tidak dilakukan atau tidak. Jadi faedah yang ketiga menuntut hikmat adalah untuk memperoleh pengetahuan pengertian tentang kebenaran. Jadi luar biasanya peran Roh Kudus kalau kita mendapat hikmat. Jadi kita bisa memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang kebenaran dan keadilan. Roh penimbang. Nah sekarang ayat 10 sampai 13, Pak Abdi. Ayat yang 10 sampai ke 13. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu. Hikmat itu sumbernya daripada Roh Kudus. Roh Kudus dan hikmat itu akan masuk ke dalam hatimu. Dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Pengetahuan itu dapat dari berbagai buku, dari acara TV, dari buku. Pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Terus ayat 11. Kebijaksanaan akan memelihara dan engkau. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Karakternya baik, bijak orangnya, bijaksananya itu yang akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau. Dan kepandaian akan menjaga engkau. Ayat 12. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Apa? Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Tidak mudah dikibulin, tidak mudah dibohongin. Dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Dari orang-orang yang ingin memperdaya kita. Kalau engkau punya hikmat yang daripada Tuhan, yaitu di Roh Kudus, maka supaya engkau terlepas dari jalan orang jahat, dari orang-orang yang ingin mengucapkan tipu muslihat. Terus ayat 13. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus, yang ingin mengajakmu berbuat jahat. Tidak usah gereja-gerejaan, tidak usah pelayanan-pelayanan. Atau tidak usah berdoa-doa, tidak usah baca Alkitab. Apa itu kata hamba Tuhan itu? Dan menempuh jalan yang gelap. Dan menempuh jalan yang gelap. Jadi kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu. Itu fungsinya roh hikmat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang akan menjauhkan kita dari orang-orang yang ingin berbuat jahat. Yang dari mereka orang-orang yang tidak mau beribadah. Yang meninggalkan Tuhan. Makanya hati-hati dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dia tidak mau diajak berkompromi dengan dosa. Merokok dosa, saya bilang bukan dosa. Tapi merusak bait Allah, ya. Itu mungkin kategorinya dosa. Tapi apa yang lebih jahat daripada dosa, dari merokok atau sekedar tato aja? Apa yang lebih kejam dari pembunuhan? Apa yang lebih kejam dari pembunuhan? Fitnah lebih kejam dari fitnah. Itu isinya bukan kebenaran, dusta. Dia lebih percaya kepada opini orang ketimbang kenyataan. Tapi bukan berarti saya yang merokok tetap merokok, enggak. Ya. Apakah kita balik sama ayat, apakah itu berguna atau tidak buat kita? Tuhan yang datang dalam
sekali. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan Newsweek minggu sepekan ke depan. Baik, saya akan memberikan pengumuman tambahan untuk yang berulang tahun minggu ini di tanggal 12 Juni ada Angel Devina Tikoalu. Puji Tuhan, Angel. Dan untuk selanjutnya sama di tanggalnya 12 Juni Ibu Yeni. Tidak hadir ya, baik. Untuk ulang tahun pernikahan tidak ada catatan kami. Info tambahan ibadah raya minggu depan tanggal 15 Juni tetap di Ballroom Infinity ya, jam 8.30 pagi. Dan doa bersama bagi seluruh pelayan Tuhan dalam ibadah raya setiap hari Jumat jam 19 di Studio Fat Hills. Baik, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan apresiasi yang sudah terlibat pelayanan pada pagi hari ini. Dan saya mengundang Anda untuk maju ke depan. Jadi yang ulang tahun nanti ke depan ya, Angel. Bu Yeni itu istrinya Pak Adi Pranoto ya. Dia ada kesibukan catering, biasanya pas hari-hari grup tertentu dia dapat banyak gini job ya. Kita naikkan pujian, kita akan menutup mengakhiri ibadah kita hari ini. Aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup mengenapi cinta
Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal. Di saatnya kami akan mengakhiri pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami pulang, di depan kami ada anak kami Tuhan, saudari kami, rekan kami, haleluya, anak muda ini, Angel Devinasi Tualu Tuhan, yang nanti akan merayakan ulang tahunnya tanggal 12. Ada juga saudari kami, Ibu Yeni, yang saat ini tidak ada hadir bersama-sama kami. Kiranya Tuhan, kami serahkan Angel ini dalam tangan-Mu. Kami tahu Kau punya rencana yang sangat luar biasa buat anak-anak Tuhan. Dan rancangan-Mu adalah rancangan kebaikan Tuhan. Biarlah anak-Mu ini Tuhan, haleluya, apapun yang dicita-citakannya juga Tuhan, selaras dengan kehendak-Mu saja. Dan hidupnya berkenan. Jadi anak-anak muda yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, menghormati orang tua dan mengasihi saudara-saudaranya Tuhan. Berprestasi senantiasa dalam masa pendidikannya juga Tuhan. Cita-citanya saat ini dia akan kuliah. Kami rindu Tuhan Kau berikan tempat kuliah yang terbaik Tuhan. Karena masa depan sungguh ada di dalam Engkau saja Tuhan. Biarlah anugerah yang daripada Engkau tercurah buat anak-anak Tuhan. Damai sejahtera, kasih sayang, hikmat, pengetahuan, keberanian, kebenaran, dan berkat Tuhan. Haleluya. Ya bukan sendiri jadi ekor, namun sekarang jadi kepala. Terima kasih Tuhan, Kau berkati. Demikian juga Bu Yeni, Tuhan Kau berkati dengan keluarga besarnya. Yang walaupun saat ini mungkin mereka mengalami pergumulan yang sungguh sangat luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan berkat-Mu tercurah buat Pak Adi Pramoto dan keluarga ini Tuhan. Berkati senantiasa usaha pekerjaan, demikian juga adiknya yang sedang mengalami haleluya perawatan di Penang, tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Kau jamah Tuhan, mujizat-Mu terjadi dan maminya juga mujizatnya terjadi Tuhan. Terima kasih kami yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan, yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, dan biarlah Roh-Mu menyala-nyala dalam hati kami, yaitu roh kebenaran Tuhan, sehingga kebenaran itu yang menuntun kami Tuhan, memimpin kami, dan bahkan firman-Mu lewat kuasa Roh Kudus-Mu menjadi perisai Tuhan. Haleluya dalam hidup kami, sehingga kami terbebas dari orang-orang yang ingin berbuat jahat, terbebas dari segala kuasa-kuasa yang ingin menghancurkan hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu itu senantiasa menuntun kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan Hotel Infinity ke dalam tangan-Mu. Ownernya Pak Gunung Merlin juga tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapak, kami ingat, kami punya tanggung jawab
tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan. Haleluya, tahun untuk pembebasan mereka yang tertawan Tuhan. Tahun kabar baik Tuhan, kabar sukacita Tuhan. Biarlah kami menjadi saksi dan terang-Mu di tengah-tengah kami dimanapun kami ada saat itu. Mampukan kami untuk mengabarkan Injil keselamatan itu kepada mereka yang masih belum mengenal Engkau, sehingga kami boleh hadir bersama-sama beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Aktivitas kami sepanjang minggu ke depan kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sertai segala aktivitas kami, anak-anak kami yang masih ujian, yang masih ulangan juga, tetap kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami ada semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau yang Maha Kudus. Sementara jika kami pulang, hantar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing. Berikan juga Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya kecelakaan maut. Terpujilah Engkau Tuhan. Mereka teman-teman kami yang saat ini mungkin berpergian, saat dari luar negeri juga Tuhan, Engkau juga berkati mereka. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan pada pagi hari. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus turun melimpahi kita saat ini, esok, lusa, sampai Tuhan Yesus kali kedua datang kali kedua. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat. Dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu.